Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Adila. Saya dari kelas SI7S. Di sini saya akan menjelaskan tentang resiko dalam sistem informasi dan konsep dasar audit. Resiko terkait komputer. Menurut Siswinarno 2012, manajemen resiko adalah suatu pendekatan terstruktur atau metodologi dalam mengelola ketidakpastian yang berkaitan dengan ancaman atau suatu rangkaian aktivitas manusia termasuk penilaian resiko. Manajemen resiko berkaitan dengan menilai suatu produk, proses, atau bisnis melalui identifikasi proses-proses, identifikasi jenis risiko untuk setiap proses, identifikasi kontrol setiap proses. Semua sistem informasi memiliki resiko seperti bahaya-bahaya fraud atau kecurangan, manipulasi, basinis, interruption, gangguan bisnis, error. Jenis resiko ada 3. Yang pertama resiko inherent, yang kedua resiko kontrol, dan yang ketiga resiko audit. Efek dari resiko. 1. Strategi. Resiko di mana sistem informasi tidak sesuai dengan tujuan organisasi dan tidak mendukung pencapaian misi. 2. Operasi. Resiko di mana sistem informasi tidak menimbulkan beban yang terlalu besar bagi organisasi dan tidak menimbulkan resiko besar bagi operasi. Yang ketiga, pelaporan. Resiko di mana sistem informasi tidak dapat diandalkan untuk menghasilkan informasi yang akurat, lengkap, dan tepat waktu. Yang keempat, kepatuhan. Resiko di mana sistem informasi tidak malah menimbulkan pelanggaran, malah hukum bagi organisasi baik secara finansial maupun reputasi. Bukti audit. Bukti adalah informasi yang dimaksudkan untuk membuktikan atau mendukung suatu keyakinan. Bukti audit hendaknya memenuhi kriteria cukup, kompeten, relevan, dan berguna. Jenis bukti audit: bukti fisik, bukti kesaksian, bukti dokumen, dan bukti analitis. Prosedur bukti audit. Auditor sangat bergantung pada pengumpulan bukti. Hal ini dilakukan melalui berbagai cara dan mengikuti program audit. Program audit adalah serangkaian langkah-langkah yang rinci yang harus diikuti auditor untuk mendapatkan bukti yang tepat. Tanggung jawab terhadap deteksi dan pencegahan kecurangan, termasuk kecurangan dalam sistem informasi, merupakan tanggung jawab dari pengelola. Pengendalian internal. Pengendalian atau kontrol setiap tindakan yang dilakukan pengelola untuk memperbesar peluang tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai. Tujuan pengendalian internal. 1. Reliabilitas dan integritas informasi. 2. Kepatuhan terhadap kebijakan, rencana, hukum, dan regulasi. 3. Pengamanan aset. 4. Efektivitas dan efisiensi operasi. Elemen pengendalian internal. 1. Akuntabilitas. Setiap keputusan, transaksi, dan tindakan yang dilakukan harus ada pengendalian yang dapat menentukan siapa yang melakukan apa. 2. Kecukupan sumber daya. Kecukupan sumber daya, pengendalian yang coba dilakukan dengan sumber daya yang kurang biasanya akan gagal ketika menghadapi tekanan. 3. Pengawasan dan review. Pada banyak kasus, manusia tidak melakukan apa yang seharusnya, tetapi hanya melakukan apa yang diawasi, sehingga sistem pengawasan diperlukan dan perlu dilakukan evaluasi secara periodik. Pengendalian pada aplikasi komputer memiliki tujuan, integritas aplikasi dan prosesnya, pencegahan terhadap perubahan yang tidak diinginkan, memastikan pengendalian perancangan dan pengembangan memadai, memastikan pengujian memadai, mengendalikan pemindahan aplikasi, memastikan sistem terus terpelihara. Contoh pengendalian pada pengembangan aplikasi komputer. Yang pertama, penggunaan sistem development live, melibatkan pengguna, dokumentasi yang memadai, rencana pengujian yang diformalkan, konversi yang terencana. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.